Ini 17 September, persis sebulan. Presiden Prabowo mengangkat Ahmad Doviri menjadi staf khusus, penasehat khusus reformasi polisi. Persis sebulan, 17 September. 17 September dulu. Wah, substansi oke. Pertanyaannya adalah apakah memang Prabowo masih mau dan berani mereformasi polisi? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, karena dia mungkin mau tapi nggak berani. Mungkin berani tapi takut. Menghitung lebih. Nah, itu yang pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa? Begini. Menurut saya Kapolri 2 kali sudah memberikan tantangan ke Prabowo. 2 kali. Setelah rencana reformasi ini. Ya. Pembentukan tim reformasi oleh Kapolri yang dinyatakan dibentuk tanggal 17 September. Bersama dengan Pak. Ya. Tapi diumumkan 5 hari kemudian. Oke. Di New York. Bagi kita yang ngerti birokrasi itu tidak masuk akal. Kenapa? Pelantikan Ahmad Doviri itu jam 3 sore. Masa itu menurut saya ledekan bahwa lu baru berencana bikin, gua udah bikin. Iya. Ya kan? Kan jam 3 sore pelantikannya, masa langsung jadi tanggal 17 juga. Oke? Nah, dan memilih persis namanya. Itu ledekan betul. Kalau kita yang mengerti birokrasi, mengerti tata krama pemerintahan, maka mungkin judulnya kita ubah dikit lah. Tim penyusun masukan reformasi Polri. Maksudnya masukan ke presiden itu. Tapi bukan persis sama gitu. Ada kan? kok dia tim transformasi ya namanya, Ya, transformasi persis. reformasi Ya, Polri ya. Persis sama. Nah, yang kedua, yang paling menurut saya betul-betul spontan dan mungkin di hati ada pada saat ada acara Rossi di Kompas TV. Yang intinya kan begini, ya boleh kalian semua ingin reformasi, kalau gua nggak mau lu ngapain? Mau apa? Kalau itu diringkas kata-kata itu. Polri hanya boleh direformasi kalau kami mau. Kan kira-kira begitu. Nah, ini kan. Nah, setelah itu Presiden Prabowo diam 1000 bahasa. Yang selalu memberikan harapan adalah Mensesnek. Sudah siap gitu kan. Tinggal diumumkan, dilantik. ya kan. Nah, tapi sampai sebulan persis hari ini itu tidak terbentuk. Jadi pertanyaan saya adalah kalau dia mau tapi belum berani, apa yang akan terjadi? Oke. Artinya, nah ada yang ketiga tadi. Enggak, yang pertama dulu. Nah. Ternyata nggak jadi dulu dong. Itu Nah, apa kalau itu? Kalau nggak jadi, maka ya udahlah terjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ya, udah lupakan semua yang lain, oke? Nah, Kalau mau tapi ternyata nggak berani. Nah, kalau mau tapi tidak berani, maka kita perlu memberikan keberanian. Nah, Pak Prabowo 3 hari lagi masuk 1 tahun. Nanti dulu. Pak Prabowo itu Jenderal Kopassus. Ngapain Anda sipil memberikan keberanian kepada orang Jenderal Kopassus? Bukan, karena ini bukan perang Kopassus nih. Oh, bukan ya. Ini orang uji nyali. Oh, iya, oke. Nah, di sinilah uji nyali diuji. Okay. Kalau mungkin tembak-tembakan, mungkin beliau jago. Nah, sehingga mungkin juga karena Pak Prabowo sudah lama sekali di politik, maka udah takut juga dari Parcok gitu. Nah, jadi ketakutan dia tuh muncul bukan sebagai jenderal tentara, tapi sebagai politisi yang takut ke Parcok. Kalau sesama partai politik jelas Parcok jauh lebih terstruktur, lebih sistematis, lebih terorganisir gitu ya. Gitu. Iya, dan kekuatan sampai level desa ya. Dan mungkin Pak Prabowo tahu persis kekuatan Parcok itu. Sehingga ketakutan Pak Prabowo bukan sebagai presiden, bukan takut sebagai Jenderal Kopassus, tapi saat takut sebagai ketua partai politik.
dari Parcok. Nah, nah Ini namanya manusia merdeka, jadi dia merdeka ngomong aja apa aja. enggak, Iya, kita baca iya. gejala. Oke. Kalau gejala, Iya. gejalanya seperti itu. Ya, oke. Nah, apakah terjadi sesuatu sampai 20 Oktober Ah, iya. hari Selasa? 1 tahun ya. Satu persis 1 tahun. Mm-mm. Ya mudah-mudahan terjadi sesuatu dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kan begini saya bilang. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Jogja kan sudah menyatakan bahwa memberikan waktu kepada Presiden Prabowo Mm-mm. 5 sampai 20 Oktober dia harus menjadi tuntunannya kan ada berapa? 1, berantas korupsi, 2, wujudkan pemerintahan bersih, 3 adalah kembalikan aset negara, 4 adalah yang terakhir adalah memang adalah reformasi penegak hukum dan polisi. Nah, yang belum jalan sama sekali malah maju mundur, poco-poco. Mm-mm. Nah, ini poco-poco sebenarnya. Enggak. Nah, poco-poco ini adalah reformasi polisi. Nah, jadi Pak sebenarnya tanggal 17 September itu kelihatannya Pak Prabowo keluar dengan saya akan reformasi polisi. Langsung turun joyokan. Kami hanya bisa mereformasi sekali kalau kami mau. Dan kami sudah membentuk. Mau apa kalian? Nah, kira-kira Iya, iya. kira-kira bahasanya kan begitu gitu kan. Nah, Pak Greseno kan di dalam itu menurut saya tuh etikanya sudah jauh sekali dari etika sebagai alat negara. Dan mungkin juga Kapolri ini lupa bahwa polisi itu lembaga negara bukan lembaga milik polisi. Lembaga negara tuh apa maunya rakyat, apa maunya orang yang mendapatkan mandat dari rakyat. Tumben ngomongnya bukan lembaga Solo, dari punya Solo gitu biasanya ya. Enggak, nah Iya. itu nanti belok ke sana. Oh, oke. Nah, Ya. kita lihatlah. Nah, saya mau kaitkan itu. Siapa tahu sebenarnya itu juga hasil menghadapnya Jokowi tanggal 4 Oktober. Oh gitu ya. Ya, bahwa jangan coba-coba sentuh polisi. Nah, itu ada indikasi dari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan Di mana Bang? yang menyatakan bahwa jangan sentuh Kapolri. Nah, yang itu sampai sekarang saya belum ketemu itu. Di mana ngomongnya? Itu beredar di mana-mana bahwa itu ada pernyataan itu. Iya, iya, iya. Dan kita tahu kan, ini kan geng Solo betul. Iya. Jadi siapa tahu sebenarnya Pak Prabowo ini memang ya masih takut dengan geng Solo sehingga membentuk reformasi polisi aja nggak berani gitu. Nah karena ada kaitan setelah itu 4 Oktober menghadap gitu loh, menghadap Jokowi. Kalau itu bukan, kalau dalam konteks seperti yang Anda sebutkan bukan menghadap, berarti mendatangi. Kalau yang seperti ya, itu. mendatangi. Iya. Mendatangi. Kalau menghadap itu kan memohon, iya kan? Tapi iya. kalau itu mendatangi. Kalau berarti. itu mendatangi berarti isinya mengancam gitu ya. Enggak harus ya. Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau sampai tanggal 20 Oktober dan tidak dilakukan tidak terbentuk tim reformasi Polri, itu berarti kita tidak boleh berharap apa-apa lagi. Saya menyatakan itu betul-betul menghancurkan semua kredibilitas Pak Prabowo terhadap prestasi yang dicapai selama 10 tahun kalau sampai tanggal 20 Oktober dia kendor membentuk tim reformasi Polri. Apa sih prestasinya selama 1 tahun? Pemberantasan korupsi. Oke. Oke, kita akui itu. Pengembalian aset-aset negara, kita akui itu. Nah, mulai melakukan pembersihan. Nah, saya istilah tadi apa? Ada presiden men, ada Prabowo men gitu. Apalagi nih, ada istilah apa lagi nih? Kalau presiden men itu campuran dari berbagai komponen kekuasaan dalam presiden. Tapi kalau Prabowo men itu ya betul-betul orangnya Prabowo gitu. Nah, maksud saya begini. Ini kita tunggu 3 hari lagi. Ya. Kalau Prabowo kendor pembentukan ini, maka kredibilitas beliau Pertaruhannya yang saya nilai beliau bahwa dia adalah pemberani, nasionalisme, integritas oke. Ya apa boleh buat. Saya bertanya jadinya. Apa benar? Berarti saya selama setahun ini saya salah. Pak Mulyadi juga mungkin salah. Ya kan? Nah, kira-kira nah, ya kan saya berharap lah
Atau kita nggak tahu, siapa tahu setelah mendengarkan ini ya juga ya kata Harris itu kok gua jadi penakut gitu kan. Kok pakai kata saya? Ya ya. Itu kira-kira jadi Dan apa? jadi Ya. jadi saya hanya Oke. menyatakan, Ya. saya menyatakan. Nah, saya ingin masuk. Kan muncul nama-nama calon yang menjadi tim reformasi. Ada 3 kan yang muncul kan? Yang udah muncul 3. Jadi muncul Ya. Yusril, Mahfud MD Mahfud MD sama dan Jimli Asidik ya. Saya percaya orang ini, tapi saya juga was-was karena sering juga 3 orang ini tukang cap. Ya, hanya mencap yang apa namanya, yang kira-kira publik senang, bukan memperjuangkan sesuatu yang lurus gitu. Ya, Jadi ya. ya saya 3-tiganya saya kenal baik, tapi saya menyatakan ya mudah-mudahan dia lurus betul-betul mau mereformasi Polri, bukan menjadi tukang cap terhadap stempel reformasi Polri. Kita harus ingatkan 3 tokoh ini. Ya. Oke. Oke, tapi kalau Anda sendiri berharap terjadi nggak reformasi itu? Saya tidak ada jalan lain Heeh. untuk memperbaiki negeri, harus dilakukan. Oke. Yes. Tadi saya menyimak yang dikhawatirkan oleh Bang Gursiano tadi adalah banyak jabatan-jabatan polisi seperti difungsi gitu Bang ya. Saya melihat ada 31 departemen atau kementerian dan lembaga. Di situ ada 53 perwira tinggi polisi. Kalau yang dihitung sampai dengan yang bawah itu sekitar 3.000-an lebih itu. Itu istilahnya begini. Kita harus mengingat bahwa ABRI itu ada angkatan darat, angkatan laut, ya, angkatan udara, ya. Kemudian ada kepolisian. Gitu. Ketika reformasi yang menjadi konsentrasi dari para reformer adalah di fungsinya. Tapi begitu terpisah, justru kepolisian ini dengan persenjataan dan sebagainya itu hampir sama dengan TNI. Bahkan untuk Brimobnya itu persenjataannya melebihi infanteri. Nah, inilah yang dikhawatirkan sama beliau dan ternyata kekhawatiran itu menjadi seperti yang sekarang ini. Gitu. Kemudian sehingga kepolisian ini sudah punya hukum, kemudian persenjataan powerful di antara semua kementerian, sampai wakil presiden pun masih kalah dengan Kapolri gitu. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu intinya adalah polisi itu adalah pelindung. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, tumpah darah, mencerdaskan kesejahteraan, turut ikut perdamaian dunia. Jadi melindungi. Harusnya seorang sosok Prabowo, yang seorang jenderal, dia paham ketika Kapolri diwawancara oleh Rossi menyampaikan seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang-orang yang di dalamnya, kalau kita tidak mau mereform, kita jadi ya percuma. Sebagai mantan prajurit TNI, Bang Gursiano juga mungkin sama, itu adalah bentuk insubordinasi, mengancam presidennya. Apa bedanya dengan Al Capone tadi? Siapapun nggak bisa memerintah dia. Ini insubordinasi itu. Lu presiden lu bikin, kalau gua nggak mau apa? Boleh dong saya persepsi seperti itu. Inilah pentingnya reformasi. Di forum ini, di samping saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto. Ya, semoga sehat, kuat, bahagia, dan mampu memimpin negeri ini untuk terbang menuju bangsa yang besar. Tetapi dalam konteks ini, saya menuntut. Saya udah ngasih hadiah ulang tahun, ya kan? Dengan doa, saya menuntut. Itu adalah Bapak bangsa, ya kan? Maka saya menuntut sosok seorang Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, memberi warisan untuk seluruh anak bangsa ini. Dengan
segera mereformasi. Karena sehebat apapun Menteri Keuangan dalam membuat program, ekonomi Indonesia tanpa aparat keamanan benar-benar berpihak, benar-benar netral, nggak akan bisa. Semua kejahatan di belakangnya ada. Dengarkan tadi, Hmm. ya dengan atau tanpa keputusan Presiden membentuk Komisi Reformasi Kepolisian, Hmm. berarti kan Kapolri atau Polri sudah membentuk Komisi Transformasi Reformasi Kepolisian. Nah, berarti kan Polri juga sudah mengakui ada sesuatu yang perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang Ya. lebih baik. Ya. Berarti Komisi Transformasi Reformasi tetap harus jalan untuk menjawab pertanyaan tadi, dengan atau tanpa keputusan Presiden tentang reformasi kepolisian. Nah, ini berarti polisi sudah mereformasi dirinya sendiri. Seharusnya Komisi Transformasi Reformasi Polri yang bentuk Pak Kapolri itu lahirnya sebelum Presiden menyatakan akan membentuk Komisi Reformasi. Oh gitu ya. Iya. Tapi karena lahirnya setelah itu, jadi sepertinya ingin mendahului, dan sepertinya mudah-mudahan tidak dibentuk Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden, cukup dengan Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk oleh Polri. Bagi saya, kembalikan seragam polisi seperti sebelum 2015 kira-kira gitu ya. Kembali PDH saja udah cukup seperti itu. Ada isu polisi mau di bawah kementerian yang saya waspadai, ya nanti persoalannya sama juga menterinya akan nitip, tolong ini saudara saya belum jadi Kapolres, tolong saudara saya ini belum jadi Kapolda, seperti itu. Kulturnya ini tidak berubah. Nah, kita mengharapkan kulturnya tadi yang berubah itu. Saya ingin sebuah diskusi yang barangkali jauh lebih mendalam gitu ya. Jadi ada beberapa tema alat negara versus alat kekuasaan. Ini menarik ini. Kalau saya kasih clue sedikit, Polri nggak boleh jadi alat negara. Nggak boleh juga. Dia harus jadi alat kekuasaan. Nah, Menarik loh itu ya. makanya Bukannya sekarang sudah jadi. karena iya, tetapi dalam negatif meaning kan, bukan positif meaning. Kemudian sentralisasi atau desentralisasi kepolisian. Kemudian yang mau berubah itu strukturnya, kulturnya, atau substansinya. Pertama, alat negara versus alat kekuasaan. Ya, bagi saya yang mengatakan Polri menjadi alat negara itu berbahaya karena bisa uncontrollable. Dia nggak punya kontrolnya. Kalau dia menjadi alat negara, siapa yang mengontrol polisi tersebut? Polri. Makanya Polri harus jadi alat kekuasaan. How low can you go? Sebenarnya kita mau berubah sedeep apa, sedalam apa, seradikal apa kita mengubah. Kita tahu fungsi polisi itu kan ada 3 kalau dalam undang-undang. Fungsi perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat. Itu satu klaster. Kemudian fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, klaster yang lain. Nah, fungsi ketiga adalah fungsi law enforcement, penegakan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah ketiga fungsi itu harus di tangan satu institusi dari Sabang sampai Merauke? Dengan struktur dari pusat tersentralisasi sampai daerah. Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini. Di mana kuasa seorang Kapolri itu jauh lebih powerful dibandingkan kuasa siapapun. Bahkan seorang presiden sekalipun. Is it? Kalau presiden memerintahkan apa-apa, nggak bisa ke bawah. Belum tentu dia bisa ke bawah langsung kalau tidak didorong, di-enforce oleh macam-macam. Tapi kalau seorang Kapolri, langsung. Infrastrukturnya sampai bawah. Infrastrukturnya sampai bawah, sampai polsek. Ya kan? Nah ini jadi menarik kalau kita bicara mengenai hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dari polisi kolonial ke polisi nasional itu adalah reformasi. Artinya mestinya tidak ada lagi reformasi karena sudah paten sebagai polisi nasional. Yang jadi persoalan sekarang ada kritik yang mendalam terhadap polisi nasional ini. Kritik ini rupanya menginginkan deformasi. Dirusak dulu, diubah dulu maksudnya. Ya, karena reformasi itu pasti mau tidak mau akan mengubah formasi. Artinya ada formasi sekarang yang tidak beres.
mau direformasi. Apa itu? Ya kalau dalam sebuah sistem itu sudah paten itu, teorinya itu. Dimulai dari kultur, masuk ke struktur, yang ketiga regulasi, masuk ke personil, masuk ke administrasi, organisasi, masuk ke manajemen, masuk ke leadership, baru personil, anggaran, sarana dan prasarana. Jadi tidak bisa kita kan kultur saja. Anggaran meskipun tadi kelihatannya saya sebut bagian bawah, tapi kan yang terjadi selama ini kan ini publik mengatakan bahwa sebenarnya polisi itu lebih banyak anggarannya dari oligarki ketimbang dari negara. Itu kan yang ada di publik itu. Dan itu kalau sudah ada KPK, hentikan seluruh fungsi pemberantasan korupsi yang ada di Kepolisian dan KPK. kejaksaan. Supaya tidak ada saingannya, supaya tidak ada kompetisinya. Mau buktinya? Kan muncul cicak buaya. Apa itu? Kan kompetisi. Kan itu arogansi. Apa itu? Buaya dengan buaya, gelombang kedua. Yang terakhir, cicak dengan kadal, Pak. Iya kan? Cicak dengan buaya, KPK dengan polisi. Buaya dengan buaya, polisi dengan polisi. Kemudian KPK dengan kejaksaan, cicak dengan kadal. Itu yang saya baca. Ya, polisi kolonial. Karena tadi pertama garda kekuasaan. Dia pelapis dadanya ke penguasa gitu kan. Itu yang dibaca oleh publik. Yang kedua, dia adalah kekuatan politik. Yang ketiga adalah ini yang paling fatal ini. Karena menganggap bukan bukan alat bantunya masyarakat, rakyat itu. Tapi alat bantunya oligarki, kapitalisme. Jadi kaki tangannya gitu, kaki tangannya. Jadi polisi itu dituding kaki tangannya. Nah, untuk membersihkan ini, Pak, berat, Pak. Makanya saya bilang tadi, ini di tangan oligarki gitu kan. Nah, coba kita lihat di mana-mana kan. Dan saya sebagai intelektual di kampus susah membantah ini. Jadi kalau tugas saya karena saya banyak mengajar di kepolisian, beberapa semester ini saya mengajar 3 mata kuliah di ada 2 kelas di ilmu kepolisian, ya hanya mengingatkan saya secara moral bahwa asal usulmu itu baik sekali, suci kan. Kau jangan nodai dengan tudingan-tudingan seperti ini. Tapi kalau dia nanti pada akhirnya bergabung di kesatuannya, ya karena saya pernah tugas di Mabes Polri, Pak, 2 tahun. Saya pernah jadi tenaga ahli di Mabes Polri. Saya potret dari jauh, ada 3 klaster yang saya temukan. Pertama, polisi yang memperbaiki polisi. Yang kedua, polisi yang mau cari duit. Yang ketiga, polisi cari jabatan. Ya kan? Nah, polisi yang cari jabatan, nah polisi yang cari duit berkomplot, bersekongkol. Tersingkirlah perwira-perwira yang memperbaiki polisi. Tersingkir. Ya kalau dia tidak bisa diam, capek, dia pensiun dini, Pak. Itu fenomena itu yang saya lihat, ya kan? Nah, janganlah seperti itu. Karena itu sebenarnya banyak tuh polisi, perwira-perwira kita. Makanya saya bilang tadi, ya sudahlah, kalau mau radikal, polisi daerah. Kalau mau yang moderat, ambil jalan tengah. Ada 3. Pertama, urusan pembangunan kekuatan polisian agar polisi tidak membangun dirinya. Karena kalau polisi dibiarkan membangun dirinya, dia bisa beli senjata untuk melindungi dirinya, Pak. Bukan untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi rakyat, melindungi dirinya. Pembangunan kekuatan kepolisian itu harus dibawa kontrol otoritas sipil, Presiden dan DPR. Yang kedua, penggunaan kekuatan kepolisian. Dan tidak bisa juga, kasih aja fungsi 1, internal order, menjaga keselamatannya Mulyadi dan menjaga hartanya Mulyadi. Kalau ada, kalau seperti saya, harta saya tidak ada, tidak perlu dijaga, Pak. Ya kira-kira gitu ya. Jadi, ya kira-kira gitu.